Halo Sobat Lido, kembali lagi di Siraja Podcast, Singaraja Imigrasi Podcast. Nah, di podcast kali ini saya, Fauzia Surya, dan juga bersama saya ada Bintang Danesya, selaku taruna tingkat 2 dari Politeknik Imigrasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi question and answer dari podcast sebelumnya nih. Nah, sebelum itu mungkin pada kalian nih, Bintang Danesya, bisa dijelasin sedikit nggak apa sih itu Poltekim dan apa aja sih keistimewaan dari Poltekim? Politeknik Imigrasi atau biasa disebut dengan Poltekim adalah institusi pendidikan tinggi yang sebelumnya merupakan transformasi dari akademi keimigrasian yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mencetak tenaga ahli di bidang keimigrasian yang profesional dan juga berkualitas. Nah, terkait keistimewaannya gimana nih menurut Bintang? Kalau menurut saya keistimewaannya itu adalah pendidikannya yang berfokus pada keimigrasian, lalu selalu menuntut untuk bisa bekerja bagus di lapangan. Lalu ketika kita sudah lulus, kita dituntut untuk selalu bisa soft skill dan hard skill. Wah, oke, ternyata menarik banget ya terkait dengan Poltekim ini. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama dari Sylvie. Kak, tes apa sih yang paling susah dan yang perlu banyak waktu untuk mempersiapkannya? Oke, menurut kalian gimana nih untuk tes yang paling susah dan perlu banyak waktu untuk persiapkan? Jadi di Poltekim ini tesnya kan ada bertahap ya. Yang pertama itu ada tes administrasi, lalu ada tes SKD, lalu kesehatan, kesemaptaan, lalu ada psikotes, lalu ada PPFK. Jadi kalau menurut pribadi saya, pengalaman hidup saya, yang paling susah itu adalah SKD. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, saya itu lulus SMA tahun 2019. Jadinya saya baru keterima pada tahun 2022. Jadi saya melalui 3 kali tes, lalu yang keempat kali saya baru keterima. Itu saya selalu gagal di SKD. Jadi tes SKD itu sangat membekasi saya. Makanya saya selalu bilang SKD itu tes yang paling susah. Oke, kalau menurut Nesya nih, tes yang paling susah nih apa nih? Kalau menurut saya sendiri, tes yang paling susah itu kesemaptaan. Karena kesemaptaan itu butuh waktu yang cukup lama juga nih Pak buat nyiapinnya. Nggak bisa dalam waktu singkat. Karena untuk seperti lari 12 menit itu perlu latihan berulang-ulang kali. Dan juga buat sit up, push up, chinning, dan lari angkat 8 itu juga perlu latihan Pak. Oke, nah untuk adik-adik ini harus dipersiapkan sedini mungkin ya untuk tes SKD maupun itu juga tes kesemaptaannya biar nanti pas tes udah siap 100%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Dendi_89. Kak, apakah saat pesiar kita boleh kemana saja atau dibatasi dengan jarak tertentu nih? Nah, gimana nih terkait dengan pesiar? Ada jarak tertentu kah atau gimana? Nah, jadi di kampus Politeknik Imigrasi ini ada peraturan khusus bagi taruna yang berfungsi juga sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi taruna nih Pak. Nah, itu namanya Perduktar. Nah, di dalam Perduktar ini pada pasal 48 ayat 3 disebutin ada daerah-daerah yang menjadi batas pesiar. Itu ada 5 daerah. Yang pertama itu ada Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang. Jadi ada Pak batas-batas terkait pesiar. Oke, jadi untuk teman-teman nanti apabila sudah keterima nih jadi taruna Poltekim, diingat ya ada batas-batas daerah yang boleh kalian kunjungi selama pesiar. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Kak, kegiatan atau praktik lapangannya itu seperti apa aja sih selama di pendidikan ini? Oke, mungkin dari Bintang dulu nih. Nah, jadi buat kalian yang bertanya soal itu, jadi di Politeknik Imigrasi ini kita setiap tahunnya itu ada yang namanya Latjapura. Latjapura itu adalah latihan kerja Bumi Pura. Jadi setiap tingkatnya itu mempunyai tusi yang berbeda. Seperti contohnya, seperti saya tahun lalu saya menjalani yang namanya orientasi lapangan pada saya tingkat 1, yaitu saya hanya mengamati. Saya hanya diberitahu ini tugasnya untuk apa dan ini untuk gimana caranya bekerjanya dan sebagainya. Tapi saya tidak menyentuh langsung. Lalu pada saya tingkat 2 sekarang, saya mulai diperbolehkan untuk terjun sendiri, untuk dipelajari memegang, ibaratnya saya memegang sendiri ya. Lalu untuk yang tingkat 3 itu namanya itu KKN ya. Lalu yang tingkat 4 itu sudah tidak termasuk Latjapura ya, karena abang dan kakak tingkat 4 itu sudah masuk ke tahap penelitian karena sudah mau skripsi. Oke, berarti di setiap tahunnya ini mereka tentu saja ada pelatihan atau praktik lapangannya bergantung juga tingkatan mereka saat ini. Jadi berbeda-beda ya untuk
praktik kerja lapangannya untuk masing-masing tingkatan ini. Nah, satu lagi nih, Min mau tanya, setelah lulus dari Poltekim itu nanti jadi apa dan sebutannya apa? Oke, mungkin bisa ditanggepin. Tuh. Nah, setelah lulus dari Politeknik Migrasi, para taruna ini akan menjadi aparatur sipil negara yang mendapatkan golongan 3A. Nah, ini biasanya disebut juga dengan analis keimigrasian. Jadi kita menjadi analis keimigrasian golongan 3A. Lalu kita nanti ditempatkan di seluruh UPT di seluruh Indonesia, yaitu dari udara, darat, lalu di laut. Contohnya seperti di bandara, pelabuhan, lalu ada juga yang pos lintas batas yang perbatasan seperti contohnya di Entikong, itu perbatasan antara Indonesia dan Kucing ya, yang di Malaysia itu. Gitu, Pak. Oh, ternyata nanti setelah lulusnya juga mereka bakal ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia nih, di masing-masing UPT yang ada di Indonesia. Oke, tidak terasa sekarang kita sudah mencapai di penghujung podcast kita kali ini. Nah, sebelum saya tutup nih, untuk Bintang Danesha, apa sih pesan kalian bagi adik-adik kita nih yang nantinya hendak atau ingin untuk menjadi taruna Politeknik Imigrasi? Jadi kalau dari saya, persiapkan diri sebaik mungkin, jangan malas, tetap disiplin dalam hal belajar, tetap berlatih. Karena sesuatu yang besar yang ingin dicapai itu tidak ada yang mudah. Kalau dari Indonesia gimana? Nah, yang terakhir dari saya, selalu ingat apa yang menjadi tujuan kalian dan juga terus semangat dalam menjalani masa seleksi. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bintang Danesha sudah hadir di podcast kita kali ini. Semoga sukses selalu untuk studinya dan juga semakin sukses untuk ke depan di jenjang karirnya. Oke, jadi adik-adik Semuton Mido, itu tadi bincang-bincang kita di podcast kita kali ini. Semoga informasi yang sudah diberikan nanti dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.